tamu agung kita yaitu Bapak Haji Bambang Susatyo SE-MPA untuk melaksanakan sosialisasi 4 pilar MPRI dan Panen Raya. Hanya satu sektor yang terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi kita. Apa itu? Pertanian. Pada hari ini kita akan melakukan panen raya. Hai guys, selamat datang di YouTube Bamsud Channel. Ikuti terus, pasti seru. Ini merupakan sebuah harian Jawa Barat, penjemputan dari Sanggar Seni Pusaka Arum Cianjur. Mengucapkan selamat datang pada Ketua MPR RI, Bapak Haji Bambang Susatyo SE-MPA. Pada Sekretaris Daerah Cianjur, Dr. Bapak Recep Alisah, dari tempat yang telah kami sediakan. Mengatasnamakan Ketua Panitia penyambutan tamu agung kita yaitu Bapak Haji Bambang Susatyo SE-MPA untuk melaksanakan sosialisasi 4 pilar MPRI dan Panen Raya. Sebagai kabupaten yang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan ekonomi yang berbasis agribisnis, kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Cianjur merupakan kebijakan prioritas. Karena pertanian merupakan sektor andalan, sektor pemimpin atau leading sektor, dan penggerak utama perekonomian. Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih dan sekaligus mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Gapoktan Mekar Makmur dalam rangka mendongkrak pendapatan di sektor pertanian untuk kesejahteraan dan kemakmuran petani. Cianjur sangat terkenal dengan beras Cianjur. Mudah-mudahan sampai sekarang juga kota Cianjur masih dikenang dan dikenal sebagai kota yang memproduksi banyak pangan, khususnya beras Cianjur. Saya juga banyak mengoleksi ayam pelung dari Cianjur dengan berbagai macam suaranya. Jadi kalau bicara soal Cianjur, rasanya saya bukan orang jauh dari Cianjur. Hanya satu sektor yang terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi kita. Apa itu? Pertanian. Jadi satu-satunya sektor yang masih bisa bertahan dan tumbuh hari-hari ini di tengah-tengah situasi COVID adalah pertanian. Karena ada 4 miliar penduduk dunia yang harus diberi makan. Dan menurut Bank Dunia, hanya 5 negara yang nanti pasca COVID ini yang mampu bertahan dari krisis pangan. Satu diantaranya adalah Indonesia. Nah, sehingga dengan demikian, effort atau peran petani di masa yang akan datang akan jauh lebih besar dari sektor-sektor lainnya. Karena harus memberi makan 4 miliar lebih penduduk dunia. Di Indonesia saja sudah 270 juta. Ya, tetangga kita lebih dari 10 juta, Singapura yang juga berharap ketersediaan pangannya dari Indonesia. Singapura sebagai negara jasa, dia tidak punya lahan pertanian, maka dia berharap pada Indonesia. Selama ini kita mengimpor beras triliunan dari Vietnam, Thailand, dan seterusnya. Tapi ke depan rasa-rasanya negara-negara itu akan lebih
mementingkan kebutuhan dalam negerinya, sehingga kekosongan kebutuhan kita nanti harus diisi oleh para petani kita sendiri. Jadi sebetulnya kebutuhan dalam negeri kita ini cukup besar, tapi saya tidak tahu bagaimana tata kelola dan distribusi sektor pertanian. Kenapa kalau saya lihat trennya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kok impor kita naik terus? Tidak hanya beras, tapi juga garam, tapi juga buah-buahan, tapi juga gula. Kita produksi tebu cukup banyak, pabrik gula juga banyak, tapi kenapa kebutuhan kita tidak pernah bisa terpenuhi? Dan di satu sisi berita-berita beras gabah petani tidak terserap, tidak dibeli oleh Bulog, betul. Kemudian begitu juga gula dan seterusnya, garam, kurang apa laut kita? Kita beruntung sebagai salah satu dari 7 negara terbesar di dunia dengan luasan laut yang luar biasa, 2/3 wilayah Indonesia, yang 7 besar dunia itu adalah laut, sehingga kita dikenal sebagai negara maritim. Tapi kenapa kita masih impor garam juga? Ini juga kami di MPR terus mendorong pemerintah untuk mendahulukan produksi para petani kita, produksi dalam negeri. Ya, mudah-mudahan COVID ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk mengerem nafsu impor, untuk mengerem semangat impor, lebih mendahulukan dari dalam negeri. Karena sudah triliunan devisa kita melayang ke luar negeri untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang sebetulnya bisa dipenuhi di dalam negeri. Begitu juga tata kelola ayam. Kalau kita mau jujur, ini kebalikannya. Kalau kita impor ayam dari India, itu harganya murah, setengahnya daripada apa yang ada ayam-ayam potong, maksudnya ayam yang beku di sini, jauh lebih murah setengahnya. Itu artinya apa? Artinya banyak warga kita semua nih puluhan tahun membayar atau membeli sesuatu yang tidak seharusnya kita bayar mahal atas kebutuhan-kebutuhan kita dalam berbagai aspek. Contoh kasus saja, saya ngasih contoh ayam aja, itu sudah jauh lebih murah ketimbang, karena ada beberapa praktek-praktek monopoli yang ada di kita ini. Saya tidak tahu, ini tugasnya para penegak hukum dan membuat regulasi dalam hal pemerintah yang harus mengatur kembali bagaimana tata kelola kebutuhan pokok kita bisa diatur sedemikian rupa sehingga rakyat kita membeli dengan harga yang wajar, dengan harga yang seharusnya. Gitu. Kemudian saudara sekalian, hal penting lainnya yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di masa COVID ini pemerintah telah mengeluarkan banyak anggaran dalam APBN 2020 yang sekarang sedang berjalan sampai Desember nanti, akhir Desember, kurang lebih ada 6 sampai 900 triliun. Yang awalnya kita hitung 300-an, kemudian naik menjadi 600 triliun, dan kemudian sekarang sudah hampir menyentuh 900 triliun. Sebagian besar untuk stimulus, untuk membantu masyarakat yang hari-hari ini pendapatannya terus tergerus, daya belinya terus tergerus, daya belinya terus merosot. Nah, itulah makanya pemerintah memberikan berbagai stimulus. Yang pertama, memberikan gratis PLN listrik untuk 450 watt. Saya tahu apakah saudara-saudara sekalian sudah menikmati itu sampai Desember nanti. Memberikan diskon 50% terhadap pemakai listrik yang 900 watt. Kemudian memberi diskon bunga kredit UMKM tinggal 5%, mungkin sekarang tinggal 3% bayarnya. Kemudian memberikan bantuan
4,8 juta kalau tidak salah untuk per UKM yang kemarin diberikan Presiden di Istana. Pertanyaannya adalah apakah semua kebagian, apakah semua mendapat? Nah, kadang-kadang antara aturan dan pelaksanaan lapangannya kadang tidak seindah ketika tulisan itu ada di atas meja. Ya. Kemudian bantuan-bantuan lainnya adalah BLT, bantuan langsung tunai. Di samping sebelumnya adalah bantuan-bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat. Barangkali salah satu kekurangan kita ada soal pendataan. Tapi kemarin saya mendapat informasi dari Kementerian Sosial, pendataan sudah mulai dilakukan updatingnya, pembaruan data. Ya. Di setiap desa kita harus tahu mana warga-warga kita yang masih memerlukan bantuan karena tiba-tiba kehilangan pekerjaannya, dipecat dari pabrik tempat dia bekerja. Tapi saudara-saudara sekalian tidak perlu khawatir dan kecil hati. Pemerintah sejak awal sebelum COVID sudah punya program-program untuk mendorong pendayagunaan warga kita di desa-desa. Ada program pemerintah Dewa, Dewi, dan Dedi. Ya. Dewa itu Desa Wisata Argo, Dewi itu Desa Wisata Industri, dan Dedi itu Desa Digital. Di mana dengan kemajuan teknologi saat ini diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menjual produk-produknya tanpa harus melalui tengkulak atau melalui perantara-perantara, dijual langsung kepada pembeli. Dulu saya adalah pemain tengah ketika saya menjadi wartawan. Awal-awal saya lulus kuliah, saya ini pemain tengah. Saya cari telur, sayur-mayur, buah-buahan di desa-desa yang menjual murah, daerah Bekasi, Kerawang zaman dulu, itu masih susah dijangkau. Lalu saya membawanya ke kota, saya jual di Pasar Induk Kramat Jati. Nah, selisihnya itulah keuntungan saya. Dan dengan teknologi sekarang tidak perlu lagi ada pemain tengah. Bapak Ibu sekalian bisa langsung menjual produk-produknya lewat website. Program Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM sedang menggalakkan itu. Saya tidak tahu apakah di desa kita ini sudah masuk program-program itu sehingga para petani bisa menginput seluruh dagangannya di situ, kemudian langsung ada pembelinya, tinggal dikirim oleh jasa pengiriman setelah kita menerima pembayaran melalui transfer. Jadi penjualan sekarang ini jauh lebih murah. Masa depan Indonesia tidak lagi di kota-kota. Jadi kalau ada anak-anak ibu sekalian sekarang kuliah di berbagai kota, jangan lagi bermimpi untuk hidup kaya di kota. Karena di kota nanti tidak ada lagi pekerjaan. Semua kerja-kerja besar ada kembali di desa-desa. Dengan kebutuhan dunia yang saya bilang tadi 4 miliar perut yang harus makan, ini bisnis besar dunia ada di desa-desa. Di kota-kota nanti akan sepi karena akan hanya menjual jasa-jasa, dan jasa sekarang sudah digantikan dengan kemajuan teknologi. Jadi sekarang Bapak sekalian kalau punya putra-putri yang sedang berkuliah di kota, segera arahkan kembali ke desa, dalami, kembangkan sektor pertanian. Karena nanti tren dunia ke depan adalah bekerja di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Ya, jadi tidak untuk kemungkinan pepaya, pisang, jambu itu permintaannya dari luar. Kita mungkin nanti kepala desa atau Pak Camat atau Bupati Wali Kota mendorong sentra-sentra industri, home industri, pengalengan supaya semua bisa diekspor, semua bisa tahan lama ketika barang itu dikirim. Jadi saudara sekalian, kira itulah saya ingin memberikan penguatan, motivasi kepada saudara sekalian bahwa petani adalah pahlawan-pahlawan yang sebetulnya harus dihargai. Coba bayangkan, Pak Sekda ya, Pak Sekda, Pak Kapolres, Pak Menteri Dandim,
Kalau petani kita mogok, nggak bekerja, orang kota makan apa? Ya, jadi semua kembali ke desa. Jadi para petani harus berbangga, ya, pada teman-teman Gapoktan Mekar Makmur harus berbangga bahwa saudara-saudara lah yang selama ini memberikan makan orang kota. Jadi orang kota nggak perlu songong-songong, kira-kira begitulah. Ya, makannya dari sini nih kira-kira. Ya. Bayangkan kalau seluruh Cianjur aja mogok kerja nggak mau nanam padi, mati nggak kita sih? Pasti akan membuat situasi politik, situasi kehidupan sosial akan guncang. Ya. Itulah sebabnya berbagai program pemerintah ke depan itu sudah mengarah kepada pemberdayaan petani di masa yang akan datang, termasuk juga penyediaan lahan. Pak Presiden punya target membagikan sertifikat 1 juta hektar. Ada beberapa teman mantan pensiunan jenderal ngeluh ke saya. Dia mencoba mengembangkan bisnis ayam potong. Waktu kecil sih aman, tapi begitu mulai membesar, mulailah dipersulit pasokan makanannya. Ya begitulah praktik-praktik yang seharusnya kita bisa atasi dengan ketegasan dan kepastian hukum tata niaga kita. Bapak sekalian, hari ini saya ingin kembali mengingatkan, merefresh kita semua pentingnya nilai-nilai kebangsaan kita. Pentingnya kita menjaga rasa persatuan dan kesatuan kita, kebinekaan kita, toleransi kita antar umat beragama. Pentingnya nilai-nilai kebangsaan ini kita baru rasakan pasca reformasi, di mana kemudian TAP MPR yang mengatur tentang P4 dicabut dan BP7 dibubarkan. Kemudian sekolah-sekolah tidak lagi diwajibkan untuk memberikan mata pelajaran atau mata kuliah P4 atau Pancasila, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Tidak ada lagi ajaran budi pekerti dan kebangsaan, pelajaran kebangsaan lainnya. Kemudian apa yang terjadi? Ada kemerosotan moral, ada kemerosotan nilai-nilai kebangsaan di antara anak-anak muda kita. Maka kemudian timbullah berbagai persoalan di mana berbagai kampus, berbagai kelompok itu sudah mulai meragukan Pancasila sebagai perekat bangsa. Kemudian sudah masuk ke TNI. Jadi berdasarkan temuan daripada mantan Menhan Pak Ria Mizar Yakudu, setidaknya ada 3% anggota TNI terpapar paham radikalisme. Tapi alhamdulillah semua sudah dilakukan langkah-langkah dan hari ini TNI bersih dari pengaruh-pengaruh radikalisme. Kemudian 7 kampus besar ya, terpapar juga, dan bahkan beberapa di antaranya setuju khilafah. Jadi itulah tantangan-tantangan kita ke depan. Puncak dari agama adalah cinta, saling mengasihi. Ya. Mungkin ada di antara saudara kita yang tidak seiman, tapi kita semua adalah satu dalam kemanusiaan. Dan sebentar lagi, 25 tahun lagi kita akan memasuki tahun emas Indonesia Merdeka pada tahun 2045. Nah, kita tentu tidak ingin bangsa kita, karena di antara kita bisa diadu domba karena suku, agama, ras, sehingga mudah diprovokasi oleh negara lain, dan masuklah kekuatan asing yang mengadu domba kita dengan provokasi yang luar biasa, sehingga kita perang dan mereka ikut campur dalam urusan dalam negeri sehingga hancur seperti beberapa negara yang ada di Iran, Irak, dan seterusnya, hancur lebur. Yang tadinya mereka hidup tentram, damai,
dengan pencapaian hasil pembangunan yang luar biasa, sampai hari ini mereka hancur lebur dan ujung-ujungnya yang menderita adalah rakyat kebanyakan. Bapak-Ibu sekalian, MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat, mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk mari kita menjaga sama-sama tentang pentingnya kita menjaga kebinekaan, toleransi, kemudian menjaga NKRI ini jangan sampai ada lagi wilayah kita yang lepas. Cukup Timur-Timur yang menjadi sejarah kelam bangsa kita. Pada hari ini kita akan melakukan panen raya atas anugerah Yang Maha Kuasa, dan kita berdoa semoga apa yang telah dihasilkan para petani kita dapat bermanfaat tidak saja bagi desa ini, tapi juga bagi penduduk Indonesia. Tadi saya sudah sampaikan di sana, saya tidak bisa membayangkan kalau ribuan para petani ini kemudian unjuk rasa tidak mau menanam padi. Pasti orang Jakarta banyak yang kelaparan. Dan sudah saatnya negara juga ikut memikirkan nasib petani-petani ini di masa yang akan datang dengan meningkatkan bibit, kemudian pupuknya, dan tingkat kesejahteraan kehidupan mereka di desa-desa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita potong bersama sebagai pertanda panen raya di kawasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai, Pak. Silakan. Saya dari Jakarta memang sengaja ingin melihat langsung berbagai kegiatan sektor pertanian, terutama Cianjur yang dari dulu sudah dikenal sebagai gudang beras dengan nama beras Cianjur yang terkenal. Kemudian saya rangkai dengan kegiatan kebangsaan, itu sosialisasi 4 pilar. Alhamdulillah kita baru saja melakukan upacara simbolis panen raya. Mudah-mudahan padi di sini tetap tumbuh melimpah dan para petani tetap bisa bertani dengan limpahan curah hujan yang cukup. Dan kita berharap juga ke depan pupuk juga mudah didapat dengan harga yang terjangkau. Atau cara pola pupuknya juga sudah harusnya lebih dipermudah agar mereka bisa langsung memiliki akses untuk memperoleh bibit maupun pupuk. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.